البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran, yaitu bahwasanya sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran. Baik, beliau mengatakan di sini wa tubayyinuhu wa tadullu alaih, menjelaskannya dan menunjukkan kepadanya. Baik, wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa tu'abbiru anhu ay tubayyinu wa tu'rib, yaitu menjelaskan Al-Quran dan menerangkan. A'raba artinya adalah apa? Menjelaskan dengan penjelasan yang bagus. Baik. Yuqal huwa ibaratun an kadza ay bi makna. Ibarah yaitu ungkapan, artinya adalah maknanya sama, tetapi apa? Diungkapkan dengan gaya bahasa yang lain atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Wa musawin lahu fid dalalah, serupa dengannya di dalam masalah penunjukan. Seperti apa itu misalkan? Banyak ya, yaitu masalah Al-Quran, yaitu ketika membicarakan masalah sholat. Allah Ta'ala berfirman di akhir-akhir surat Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Itu menunjukkan bahwasanya di antara amalan-amalan sholat adalah apa? Rukuk dan sujud. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan itu di dalam sunnah beliau. Di dalam apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, fa idza raka'ta farka mutma'innan, apabila engkau rukuk maka hendaknya engkau itu rukuk dalam keadaan toma'ninah, wala tarfa' ra'saka hatta tatma'inna raki'an, dan jangan engkau mengangkat kepalamu sampai engkau itu tenang dalam keadaan rukuk. Kemudian baru mengatakan apa? Tsummarfa' ra'sak wa qul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian baru engkau angkat kepalamu dan engkau ucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, wala tasjud hatta tatma'inna qa'iman, dan jangan engkau sujud sampai engkau itu berdiri dengan tenang, dengan tegak, kemudian baru sujud, dan seterusnya. Rasulullah mengungkapkan apa yang diinginkan di dalam Al-Quran itu dengan bahasa yang lebih rinci dan lebih jelas. Baik, kemudian kata Syekh di sini, fa dhahara mimma taqaddam, maka menjadi jelaslah dari penjelasan yang terdahulu itu, anna sunnata tufassirul Qur'an wa tubayyinu mujmalah, bahwasanya sunnah itu menjelaskan Al-Quran dan menerangkan perkara-perkara yang global padanya. Menjelaskan tentang masalah, misalkan masalah zakat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, orang-orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat. Tidak dijelaskan secara terperinci masalah zakat-zakat tersebut, tetapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau. Fi kulli arba'ina syah, setiap 40 ekor kambing maka bayarannya adalah, yaitu zakatnya adalah seekor kambing. Ini dijelaskan. Juga ketika masalah berbicara tentang apa? Zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadih, berikan haknya itu ketika hari penuaiannya itu, ketika masa panen, masa penuaian. Maka Rasulullah yang menjelaskan secara terperinci, fi kulli laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah, kalau hasil panennya itu kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakat. Kapan seseorang itu harus membayar zakat di dalam masalah panen? Kalau apa? Kalau mencapai 5 wasak atau lebih. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang masih global di dalam Al-Quran. Tayyib wa tuqayyidu mutlaqah, dan sunnah itu yang mengikat sesuatu yang masih bebas, sesuatu yang masih mutlak di dalam Al-Quran, maka dijelaskan tidak semua perlu dizakatkan, tetapi sebagian saja dan sebagainya. Masalah peternakan, Rasulullah SAW juga menyebutkan ikatannya, yaitu apa? Zakat untuk peternakan itu hanya pada sa'imah, yaitu binatang-binatang yang digembala secara bebas. Adapun mu'allafah, yaitu yang
yang digembala di dalam kandang, yang kita itu penat-penat untuk mencarikan makanan, maka tidak ada zakat. Itu dijelaskan, sesuatu yang masih mutlak diikat di dalam sunnah. Untuk apa? Untuk meringankan beban dari umat ini. Qal ila ghairi dzalik, dan juga penjelasan-penjelasan yang lain yang didatangkan oleh sunnah terhadap Al-Quran. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim ini dalam I'lamul Muwaqqi'in yang kedua, muka surat 307. As-sunnah ma'al Qur'an ala salasati aujuh. Sunnah bersama Al-Quran itu memiliki 3 segi atau 3 sisi. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Ahaduha, yang pertama, antakuna muwafiqatan lahu min kulli wajh. Sunnah itu sesuai dengan Al-Quran dari segala sisinya. Fayakunu tawarudul kitabi was sunnah alal hukmi min babi tawarudil adillati wa tadhafuriha. Sehingga jadilah kedatangan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap suatu hukum itu masuk di dalam bab kedatangan dalil-dalil dan saling menolongnya dalil-dalil itu. Al-Quran memerintahkan demikian, Sunnah juga memerintahkan demikian. Itu maksudnya, yaitu intinya adalah sama. Tentang masalah ini, tentang masalah itu sama. Tayyib. Asani antakuna bayana lima antakuna. Ini yang betul bayanan kan? Karena dia sebagai apa? Sebagai khobar takun. Ini kurang alif. Antakuna bayanan lima urida bil Quran wa tafsiran lah. Ini harusnya ditambah alif. Yaitu sunnah itu menjadi penjelas terhadap apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan sebagai tafsir untuk apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dan ini contoh-contohnya seperti yang kita sebutkan tadi sebagiannya. As-salis antakuna mujibatan li hukmin sakatal Qur'anu an ijabih. Yaitu as-sunnah itu menjadi yang mewajibkan suatu hukum yang Al-Quran mendiamkan tentang wajibnya masalah itu. Au tahriman, ini juga harusnya apa? Harusnya dikasih alif. Tahriman, atau kalau yang setelahnya itu mudhof ilaih, berarti yang ini tak perlu alif. Tahrima ma sakatal Qur'anu an tahrimih. Mengharamkan sesuatu yang Al-Quran mendiamkannya dari pengharamannya itu. Wala takhruju an hadhil aqsam, dan sunnah tidak keluar dari jenis-jenis ini semua. Semuanya ada di dalam 3 bentuk ini. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Dengan apa? Dengan bahasa yang sedikit lebih tinggi. Tapi intinya sama. Sunnah terhadap Al-Quran posisinya adalah 3 ini. Walaupun masih ada yang lain, tetapi ini adalah intinya. Masih ada yang keempat, yaitu sebagai apa? Penasakh. Kalau memang itu untuk menasakh suatu hukum. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah di dalam matanya itu, wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu azza wa jalla minal ahaditsis shihah. Dan apapun yang disifatkan oleh Rasul untuk Rabbnya azza wa jalla dari hadis-hadis yang sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang para ulama itu telah menerima dengan yang menyambut dengan penerimaan, yaitu para ulama hadis mengatakan memang hadis ini sahih, syarat-syarat sahih yang 5 itu telah terpenuhi. Wajibal imanu biha kadzalik, kita wajib untuk beriman dengannya seperti itu. Dan ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Mu'taqad beliau. Mu'taqad Imam Asy-Syafi'i di dalam Asma' wa Sifat, dan ini diriwayatkan sekian banyak jalan. Semuanya adalah jalurnya dari termasuk murid yang paling bagusnya Imam Syafi'i, yaitu Yunus bin Abdul A'la. Beliau menjelaskan bahwasanya apapun berita yang didatangkan oleh Rasul tentang Allah Ta'ala di dalam sunnah, maka itu wajib untuk diimani. Kenapa? Rasul lebih tahu daripada kita. Dia sudah dapat berita langsung dari Jibril, dan dia juga sudah pernah naik sampai ke atas langit ke-7 dan sebagainya. Tentunya beliau lebih tahu daripada umat-umat, daripada manusia yang lain tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla minal ahadits. Hadis-hadis, yaitu hadis yang sahih yang
Dengan itu Rasulullah SAW mensifati Rabbnya Azza wa Jal, mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Tayyib, ahadis, jam'u hadis, jamak dari hadis. Wa huwa lughatan diddul qadim. Secara bahasa hadis itu lawan dari qadim. Hadis adalah sesuatu yang baru, lawannya adalah sesuatu yang lama. Wastilahan, secara istilah, ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan. Dan para usuliyun menambahkan dua lagi dan itu betul. Yang keempat apa itu? Au wasfan, yaitu sifat-sifat Rasul, itu juga bagian dari hadis. Dan yang kelima apa? Yaitu hamman, yaitu keinginan Rasul, itu juga bagian dari hadis. Dan itu banyak kita dapatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan para a'imah yang 4 itu, dan juga Musnad Imam Ahmad. Sunnah yang berupa apa? Yaitu berupa sifat-sifat Rasulullah SAW dan juga berupa keinginan beliau. Itu semua adalah hadis. Jadi ini lebih umum daripada hadis sekedar artinya ucapan. Qauluhu as-sihah, ini jamak dari sahih. Minas-sihah, masdarnya adalah as-sihah, kesehatan. Wa huwa lughatan diddu as-suqm. Lawan dari sakit. Lawan dari sakit adalah sehat. Wastilahan, secara istilah, huwa ma naqalahul adlu dhabitu an mislihi min ghairi syuzudzin wala illah, yaitu suatu berita yang dinukilkan oleh rawi yang adil. Yang betul adil atau adil? Adil atau adil? Adil, betul. Dan ini adalah ucapan jumhur ulama, adil. Padahal adil ini masdar. Kenapa bukan adil? Yaitu orang yang adil. Karena ini termasuk apa? Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah di antara polanya adalah dengan pola masdar, adil. Seperti apa? Seperti di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Harusnya apa? Bidamin kadhib, yaitu darah yang dusta, tetapi maksudnya adalah bentuk penyangatan. Kadhib, yaitu darah yang sangat dusta. Baik, sekarang adil itu siapa? Yaitu rawi yang mustaqimus sirah, yaitu yang jalan hidupnya lurus. Ini namanya adil. Bukan orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang yang secara umum jalan agamanya itu baik. Itu namanya adil, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Wadhabit, dhabit itu yang mantap hafalannya, mantap penjagaan hadisnya. Baik, boleh jadi adalah dhabtus sadr, yaitu memang hafalan hati dia itu kuat, atau dhabtul kitab, memang catatan dia itu catatan yang bagus. Taib an mislihi, dari yang semisal itu juga. Jadi rawi sikoh dari sikoh berikutnya, dari sikoh sebelumnya. Min ghairi syudzud, tanpa adanya syudzud. Ini pembahasannya, walaupun kita lari dari mustalah, kena mustalah juga. Asyud, yaitu syudzud. Asyad itu ada dua macam, yaitu mukhalafatu rawil maqbul liman huwa arjah minhu wasfan au adadan, yaitu rawi yang secara umum dia makbul, yaitu mungkin dia siqah atau mungkin dia adalah soduq. Tetapi dia dalam hadis itu dia menyelisihi rawi yang lebih tinggi derajatnya, mungkin karena jumlahnya lebih banyak atau mungkin karena memang kualitinya lebih tinggi. Nah, istilahnya adalah syadz, yaitu dia menyelisihi yang lebih kuat. Atau syadz yang kedua adalah at-tafarrud, yaitu dia menyendiri. Padahal Padahal kesikohan dia tidak kuat untuk membawa penyendirian ini. Ini dikatakan syadz juga. Wala illah. Illah ini adalah apa? Adalah suatu dha'fun yang ghamid, yaitu kelemahan yang rahasia, yang dohirnya dia sehat tapi ternyata ada penyakit di dalam hadis itu. Dan tentunya yang dimaksud dengan illah di sini adalah illah qadihah, penyakit yang memang merusak, bukan yang tidak merusak. Tapi di sini ada berapa syarat yang disebutkan? Ada 4 dohirnya, yaitu apa? Adlun, dhabitun, min ghairi syudzudin wala illah, ada 4. Tinggal 1 apa lagi yang wajib ada? Yaitu apa? Al-ittisal, yaitu harus bersambung. Rawi ini memang dengar dari rawi itu, dari yang sebelumnya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, dengan inilah tercapai apa? Syarat kesahihan hadis. Ada 5 syarat. Tayyib, dan yang disebutkan di sini ini adalah pendapat jumhur, dinukilkan dari siapa? Imam Abu Amr ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimahullah.
Bahkan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab beliau Ar-Risalah ketika menjelaskan khabar apa yang layak diterima sebagai hujjah, yaitu yang syaratnya ini tadi. Tayyib fahuwa ma jama'a khamsata syuruta. Maka yang namanya hadis sahih adalah hadis yang mengumpulkan 5 syarat, yaitu adalatur ruwah, yaitu rawinya memang agamanya baik, agamanya lurus. Wa dhabtuhum, yaitu memang hafalannya mantap, atau kalau dia menulis ya tulisannya itu kuat, tidak salah menulis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ittisalus sanad, yaitu memang sanadnya itu bersambung. Kemudian yang keempat wa alla yakuna fihi syudzuz, tidak ada penyelisihan terhadap rawi yang lebih kuat atau dia tidak sendirian, ada yang mendukung kalau dia tidak terlampau kuat. Yang kelima wa alla yakuna fihi illah, tidak boleh ada penyakit tersembunyi di dalam sanadnya itu. Wa hadhihi syurutus sahih li dzatih. Syarat-syarat yang 5 ini tadi adalah syarat hadis yang sahih li dzatih, yaitu dia sendirian adalah sahih. Amma sahihu li ghairih, adapun sahih yang dikarenakan ada penguat yang lain, fahuwa makhtalla fihi syaratun min hadhihi syurut, yaitu suatu hadis yang ada cacatnya dari, yaitu ada yang kurang satu syarat dari syarat-syarat tadi, satu atau lebih. Walakin injabara bimaji'ihi min turuqin ukhra, tetapi kekurangannya tadi tertopang atau tertutupi dengan kedatangan hadis ini dari jalur yang lain, ada penguat yang lain. Tayyib. Wa hukmus sahih al-maqbul, dan hukum hadis sahih adalah al-qabul, yaitu harus diterima. Tayyib. Qauluhu talaqqaha ay qabilaha wa akhadhaha, yaitu diterima dan diambil. Yuqal talaqqal qaula wa talaqqanahu wa talaqqafah, maknanya sama semua, yaitu menerima, mengambil, menyambut. Tayyib. Ahlul Ma'rifah besok insyaallah, wallahu a'lam. Oh, besok cuti ya, hari Sabtu insyaallah.